Sebuah video meledak dengan jutaan penayangan. Apakah itu berarti ia viral? Belum tentu. Di sebuah halte bus yang padat, Ana terkekeh melihat video kucing di ponselnya. Lalu tanpa ragu membagikannya ke grup teman. Momen kecil inilah, bukan angka penayangan, yang menjadi detak jantung dari viralitas sejati. Kita seringkali salah kaprah, menyamakan popularitas dengan penularan. Keduanya adalah dunia yang sama sekali berbeda. Viralitas bukanlah tentang berapa banyak yang melihat, tetapi bagaimana mereka melihatnya. Ini adalah sebuah epidemi digital, yang penyebarannya mengikuti aturan yang sangat presisi. Untuk membongkar rahasianya, kita harus meminjam sebuah konsep dari dunia yang tak terduga. Epidemiologi. Konsep itu adalah angka reproduksi dasar, atau R0. Dalam biologi, R0 mengukur daya tular sebuah penyakit. Jika R0 lebih besar dari 1, setiap orang yang terinfeksi akan menularkannya ke lebih dari 1 orang lain, memicu wabah. Jika kurang dari 1, penyakit itu akan lenyap dengan sendirinya. Konsep yang sama berlaku persis untuk konten. Sebuah meme memiliki R0-nya sendiri. Jika setiap orang yang melihatnya membagikannya ke 2 teman, R0-nya adalah 2, dan penyebarannya menjadi eksponensial. Disinilah letak perbedaan yang paling krusial. Konten populer seringkali didorong oleh satu sumber raksasa, sebuah stasiun televisi atau akun selebriti. Ini adalah model siaran, satu ke banyak. Sebaliknya, konten viral menyebar melalui jalinan pertemanan. Ini adalah model dari banyak ke banyak, sebuah gelombang infeksi sosial yang tumbuh secara organik. Pertumbuhannya ditarik oleh audiens, bukan didorong oleh penyiar. Memahami perbedaan ini sangatlah penting di zaman sekarang, di mana informasi dan misinformasi dapat mengelilingi dunia dalam hitungan jam, dibentuk oleh tangan kita sendiri. Jadi, apakah sebuah iklan mahal yang ditonton jutaan orang benar-benar viral, atau hanya disiarkan secara masif? Viralitas sejati bukanlah metrik kesombongan. Ia adalah cerminan koneksi manusiawi yang dipercepat oleh teknologi. Sebuah pola penyebaran yang meniru kehidupan itu sendiri. Sebuah wabah gagasan yang tak terkendali. Ini bukan sihir, melainkan ilmu penularan sosial yang presisi. Namun, apa yang sesungguhnya memicu penularan ini? Apa pemicu psikologis yang membuat Ana dan kita semua merasakan dorongan tak tertahankan untuk menekan tombol bagikan? Kita berbagi bukan karena logika, kita berbagi karena ada sesuatu yang membara di dalam dada. Ingat Ana di halte bus? Dia tidak melakukan analisis rasional terhadap video kucing itu. Dia hanya merasakan sebuah ledakan kegembiraan murni, sebuah emosi bergejolak tinggi, dan tubuhnya merespon secara naluriah. Penelitian dari Wharton School mengkonfirmasi hal ini. Konten yang memicu emosi aktivasi tinggi, seperti takjub, geli, atau bahkan amarah, memiliki kemungkinan dibagikan secara signifikan lebih besar. Kuncinya bukanlah positif atau negatif, melainkan intensitas fisiologisnya. Emosi-emosi ini adalah saklar yang menyalakan dorongan kita untuk terhubung dan memvalidasi apa yang kita rasakan. Bayangkan Anda membaca berita di pagi hari. Sebuah tajuk berita tentang ketidakadilan sosial membuat darah Anda mendidih, rasa panas menjalar di leher. Tanpa berpikir 2 kali, jari Anda sudah melayang di atas tombol bagikan, siap menyiarkan kemarahan Anda kepada dunia. Amarah dan kecemasan sama seperti kegembiraan adalah pendorong viral yang sangat kuat karena mereka memobilisasi kita untuk bertindak. Sebaliknya, emosi aktivasi rendah seperti kesedihan justru menghambat keinginan berbagi. Kesedihan membuat kita menarik diri, sementara amarah mendorong kita untuk mencari sekutu. Energi yang dihasilkannya adalah pembedanya. Mekanisme ini berakar dalam fisiologi kita. Emosi bergejolak tinggi mengaktifkan sistem saraf simpatik, respons lawan atau lari purba kita. Denyut jantung meningkat, napas menjadi lebih cepat. Keadaan teraktivasi ini menuntut pelepasan, dan di dunia digital, berbagi adalah katup pelepas tekanan termudah. Kita menyebarkan konten untuk melepaskan energi emosional yang menumpuk. Di era disinformasi saat ini, memahami pemicu ini menjadi krusial, karena platform sengaja mengeksploitasi gejolak emosi kita demi keterlibatan. Emosi adalah bahan bakarnya. Tapi apa yang terjadi jika bahan bakar ini dituangkan ke dalam struktur sosial yang sudah ada? Pernahkah Anda berbagi sesuatu hanya agar terlihat pintar? Ini adalah dorongan yang jauh lebih umum dari yang kita akui.
Kita telah melihat bagaimana emosi, seperti yang dialami Ana, menjadi bahan bakar awal untuk berbagi. Namun, di bawah permukaan emosi itu, ada mesin yang lebih dalam, lebih kuno, dan selalu bekerja, ego kita. Berbagi bukan hanya tentang merasakan sesuatu, ini tentang menunjukkan siapa diri kita. Inilah yang oleh para psikolog disebut sebagai mata uang sosial. Seperti uang, kita menggunakannya untuk membeli sesuatu, bukan barang, melainkan status, rasa hormat, dan citra diri yang positif. Setiap suka, komentar, atau pembagian ulang adalah transaksi kecil yang mengkonfirmasi nilai kita di mata suku digital kita. Bayangkan Bima di sebuah kafe yang ramai, aroma kopi panggang memenuhi udara. Dia melihat tautan ke artikel rumit tentang kecerdasan buatan. Tanpa membacanya sampai tuntas, dia langsung membagikannya ke grup profesionalnya dengan keterangan, pemikiran menarik untuk masa depan industri kita. Tindakan Bima bukanlah murni altruisme untuk menyebarkan pengetahuan. Itu adalah gerakan strategis untuk membangun citranya sebagai seseorang yang terinformasi dan berpikiran maju. Bukankah kita semua, dalam skala kecil, adalah kurator bagi citra diri kita sendiri, memilih potongan-potongan konten yang melukis potret yang kita inginkan? Kita berbagi resep organik untuk menunjukkan kita peduli kesehatan. Kita membagikan lelucon cerdas untuk menunjukkan kita punya selera humor. Kita menyebarkan berita terkini untuk menunjukkan kita selalu terdepan. Setiap konten adalah kuas, dan profil daring kita adalah kanvasnya. Di era banjir informasi ini, pilihan kita untuk mengamplifikasi pesan tertentu menjadi sebuah pernyataan identitas yang sangat kuat. Umpan berita kita bukan lagi sekadar kumpulan informasi. Itu adalah biografi yang kita tulis secara real-time untuk dilihat dunia. Jadi, kita berbagi untuk merasa baik dan terlihat baik. Tapi ini baru setengah dari keseluruhan persamaan. Jika ego kita adalah permintaan, lalu apa yang membuat sebuah konten menjadi pasokan yang tak tertahankan? Mengapa sebuah lagu yang terlupakan tiba-tiba terngiang di kepala saat Anda menyesap kopi pagi? Ini bukan kebetulan. Ini adalah kekuatan pemicu yang bekerja dalam sunyi. Di kafe yang ramai itu, seorang wanita mencium aroma kopi. Seketika, slogan iklan dari minggu lalu muncul di benaknya. Ide yang tadinya terkubur, kini berada di puncak pikiran, di ujung lidah. Inilah psikologi asosiasi, yang menghubungkan ide dengan isyarat di sekitar kita. Kita telah melihat bagaimana emosi membara mendorong Ana untuk berbagi. Kita juga memahami bagaimana uang sosial memberinya alasan. Namun emosi memudar dan tren sosial berubah. Pemicu adalah mekanisme yang membuat sebuah ide terus muncul kembali, menjaganya tetap segar dan relevan di tengah kebisingan. Seberapa sering sebuah pesan yang kuat gagal menyebar hanya karena tidak memiliki jangkar dalam rutinitas sehari-hari kita? Pemicu paling efektif adalah yang sering terjadi. Lagu tentang hari Jumat akan selalu populer setiap akhir pekan kerja, sementara lagu tentang gerhana hanya relevan sesekali. Frekuensi adalah kuncinya. Di lanskap media yang sangat jenuh, memahami pemicu bukan lagi sekadar keunggulan kompetitif. Ini adalah syarat untuk bertahan hidup. Mengaitkan pesan dengan isyarat lingkungan memastikan konten tidak hanya dilihat, tapi juga diingat berulang kali. Namun, membuat konten mudah diingat hanyalah separuh pertempuran. Ada faktor lain yang sering diabaikan yang menentukan apakah sebuah ide akan benar-benar diperhatikan. Mengapa resep kue sederhana bisa mengalahkan berita utama yang sensasional? Jawabannya terletak pada salah satu pendorong viralitas yang paling mendasar, dorongan tak tertahankan untuk membantu. Bayangkan Budi di dapurnya pada suatu sore, sinar matahari keemasan menerobos jendela. Dia frustasi mencoba mengupas telur rebus, cangkangnya menempel dalam serpihan kecil yang menyebabkan. Lalu dia melihat video singkat, cara mengupas telur dengan sempurna hanya dalam 10 detik. Dia mencobanya, dan cangkangnya terlepas dengan mulus. Kelegaan dan kekaguman kecil itu langsung memicu satu pikiran, teman-temanku harus tahu ini. Ini bukan tentang emosi yang meluap-luap seperti yang dialami Ana. Ini adalah tentang kegunaan murni. Konten yang menawarkan nilai praktis, kiat, trik, jalan pintas, bertindak sebagai paket bantuan digital. Kita membagikannya bukan hanya untuk menunjukkan apa yang kita ketahui, tetapi karena kita secara tulus ingin meringankan beban orang lain, sekecil apapun. Berbagi informasi yang berguna mengaktifkan pusat penghargaan di otak kita, mirip dengan perasaan saat memberikan hadiah. Ini adalah bentuk altruisme kuno yang berevolusi untuk era digital kita. Ketika kita membagikan cara melipat kemeja dengan cepat atau resep makan malam 30 menit, kita tidak hanya berbagi data. Kita memberikan hadiah berupa waktu, kemudahan, dan keahlian. Ini memperkuat ikatan sosial dan memposisikan kita sebagai anggota komunitas yang berharga dan suportif. Bukankah ini bentuk mata uang sosial yang paling tulus?
Konten yang bermanfaat menjadi jembatan, mengubah interaksi online yang pasif menjadi tindakan kepedulian yang aktif. Fakta bisa dilupakan, tapi sebuah cerita akan abadi. Kita telah melihat bagaimana emosi membakar, mata uang sosial mengangkat status, dan nilai praktis memberikan bantuan. Namun, semua elemen itu membutuhkan sebuah kendaraan, sebuah pembawa pesan yang mampu menyelinap melewati pertahanan skeptis kita dan menanamkan ide langsung ke dalam ingatan jangka panjang. Kendaraan itu adalah narasi. Inilah konsep kuda Troya yang sesungguhnya, sebuah ide besar yang diselundupkan di dalam sebuah cerita yang menarik. Di sebuah kamar tidur yang remang-remang, seorang ayah berbisik menceritakan kelinci pemberani yang mendapatkan kekuatan super dari wortel ajaib. Anaknya mendengarkan dengan mata terbelalak, tidak menyadari bahwa pesan "makan sayuranmu" sedang ditanamkan dalam benaknya. Otak kita tidak dirancang untuk mengingat daftar data mentah. Ia dioptimalkan untuk menyerap perjalanan, konflik, perjuangan, dan kemenangan. Cerita memberikan kerangka emosional pada informasi yang kering. Struktur naratif klasik, awal, tengah, akhir, adalah formula yang telah teruji ribuan tahun. Ia membangun ketegangan dan melepaskannya, memberikan kita luapan dopamin yang memuaskan, pemicu emosional yang kita bahas sebelumnya. Ingat Ana di halte bus? Video kucing yang ia bagikan bukanlah sekedar klip acak. Itu adalah sebuah cerita mini. Seekor kucing menghadapi kotak misterius, ada konflik singkat, dan diakhiri dengan resolusi lucu yang memicu tawa. Sebuah paket naratif yang sempurna dan siap dibagikan. Merek paling sukses di era digital tidak lagi menjual produk, mereka menjual keanggotaan dalam sebuah cerita. Mereka mengundang kita untuk menjadi pahlawan dalam narasi mereka. Di tengah lautan informasi, cerita adalah suar yang memandu perhatian. Mereka tidak meminta Anda membeli, mereka meminta Anda untuk percaya pada sesuatu yang lebih besar dari sekedar transaksi, membangun loyalitas emosional yang tidak bisa dibeli. Cerita adalah mekanisme pengiriman paling kuat yang pernah diciptakan manusia. Namun, narasi yang paling cemerlang sekalipun akan gagal total jika terasa dibuat-buat atau tidak jujur. Mengapa cerita terkuat pun bisa lenyap tanpa jejak? Kita telah membedah jiwa konten, emosi, narasi, nilai. Kini, kita beralih dari mengapa ke bagaimana, dari psikologi ke arsitektur tak terlihat yang mengatur penyebarannya. Di sebuah kantor yang remang, seorang developer mengetik kode yang membentuk pagi jutaan orang. Cahaya monitor biru terpantul di kacamatanya. Ini adalah algoritma, sang penjaga gerbang digital. Ia bukan kurator netral, melainkan mesin keterlibatan yang memprioritaskan konten pemicu emosi terkuat yang telah kita bahas. Ia menciptakan ekosistem di mana yang paling merangsang seringkali menang. Jaringan sosial kita juga memiliki struktur. Ana menyebarkan video kucingnya di dalam klaster teman terdekatnya. Agar bisa melompat ke klaster lain, konten membutuhkan jembatan, para penyebar super. Mereka adalah simpul yang menghubungkan komunitas-komunitas terisolasi, membawa pesan melintasi batas sosial. Namun konten tidak selalu bergantung pada mereka. Sebuah konten mencapai titik kritis ketika ia memiliki cukup momentum untuk menyebar secara organik, melompat dari klaster ke klaster tanpa dorongan eksternal. Inilah awal dari epidemi digital yang sejati. Memahami dinamika ini sangat krusial, karena algoritma dan struktur sosial tidak hanya merefleksikan, tapi juga aktif membentuk realitas kita. Mengapa konten dengan formula sempurna sekalipun bisa gagal total? Kita telah membedah resepnya, emosi, narasi, dan jaringan. Namun ada satu bahan terakhir yang tak bisa diukur, ketidakpastian. Di sebuah kamar tidur remang pukul 2 pagi, seorang remaja iseng mengunggah video tarian konyol. Keesokan paginya, notifikasinya meledak, ponselnya bergetar tanpa henti. Sebuah badai digital lahir dari keisengan. Ini bukan sekedar keberuntungan. Ini adalah teori kekacauan dalam praktiknya, efek kupu-kupu digital. Dalam sistem yang sangat kompleks seperti internet, perubahan awal yang sangat kecil, satu unggahan, satu berbagi pada detik yang tepat,
dapat memicu hasil yang masif dan tak terduga. Video yang sama, diunggah 5 menit lebih lambat, mungkin akan lenyap ditelan keheningan. Namun, kekacauan ini seringkali menari mengikuti irama yang lebih besar, zeitgeist atau semangat zaman. Konten menjadi viral bukan hanya karena ia bagus, tetapi karena ia beresonansi dengan momen kultural tertentu. Ia menyentuh saraf kolektif, menangkap perasaan atau lelucon yang sudah menggelegak di bawah permukaan kesadaran publik. Bukankah ini menjelaskan mengapa beberapa ide tampak muncul di mana-mana secara bersamaan, seolah lahir dari udara? Konten tersebut tidak menciptakan percakapan, ia hanya memberi suara pada percakapan yang sudah ada di benak jutaan orang. Kita sekarang telah melihat semua bahannya, tapi bagaimana para profesional mencoba menjinakkan binatang buas yang tak terduga ini? Bagaimana seember air es bisa menggalang ratusan juta dolar? Kita telah membedah bahannya, emosi, narasi, jaringan, dan faktor kekacauan. Sekarang, mari kita saksikan semua itu beraksi dalam studi kasus paling ikonik, tantangan ember es. Di halaman belakang sebuah rumah pada suatu sore di bulan Agustus, ponsel merekam saat air es yang membekukan itu menyiram kepala seseorang, disusul pekikan kaget dan tawa lepas. Ini bukan sekedar lelucon, ini adalah mesin viral yang dirancang dengan sempurna. Pemicu emosionalnya berlapis, campuran antara empati terhadap penderita ALS, kekaguman melihat tokoh publik melakukannya, dan humor mentah dari reaksi kaget. Sama seperti Ana yang berbagi video kucing, jutaan orang berpartisipasi karena dorongan emosional yang kompleks ini. Tantangan ini adalah mata uang sosial dalam bentuknya yang paling murni. Dengan menerima dan menominasikan orang lain, Anda secara publik menampilkan diri sebagai orang yang peduli, berani, dan menyenangkan. Bukankah ini puncak dari mata uang sosial? Terlihat berani, peduli, dan menyenangkan sekaligus. Struktur narasinya pun jenius dalam kesederhanaannya. Terima tantangan, lakukan aksi, lalu teruskan ceritanya dengan menominasikan 3 orang lain. Ini adalah sebuah cerita estafet yang tak pernah berakhir. Dinamika jaringannya adalah kunci utama. Setiap partisipan tidak hanya menyiarkan ke pengikut mereka, tetapi secara aktif merekrut 3 simpul baru ke dalam jaringan, menciptakan pertumbuhan eksponensial yang bahkan tidak bisa ditandingi oleh algoritma tercanggih sekalipun. Nilai praktisnya, aturannya jelas dan mudah diikuti oleh siapa saja. Semua elemen yang kita diskusikan menyatu di musim panas tahun 2014 itu, didorong oleh faktor ketidakpastian yang tepat pada momen budaya yang pas. Formula ini terus hidup dalam setiap tantangan media sosial modern, membuktikan bahwa prinsip-prinsip ini abadi. Namun, saat formula yang sama digunakan untuk tujuan yang lebih kelam, apa yang terjadi?